Segera IPO Atlantis Subsea Indonesia atau Atla bidik dana segar sekitar 114 miliar rupiah. Nah, kira-kira semenarik apa IPO-nya dan apa saja isi prospektusnya? Langsung aja, yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali saya ucapkan teman-teman. Pada video kali ini kita akan bahas lagi ya antrian saham IPO yang sudah masuk di daftar tunggu Bursa Efek Indonesia. Nah, sementara ini untuk periode April teman-teman itu ada 3 lagi tambahan saham IPO ya. Ada Atla, kemudian ada CABR dan juga ada MHKI. Nah, kita akan bahas satu-satu teman-teman prospektus dari perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang akan IPO di April 2024 ya teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman, kali ini kita akan bahas sebuah perusahaan. Namanya adalah PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk teman-teman ya. Kode sahamnya Atla, sektornya ada di sektor energi. Subsektornya meliputi minyak, gas, dan batu bara. Periode book building tanggal 19 Maret sampai dengan 22 Maret 2024. Rentang harga IPO ada di kisaran 100 sampai dengan 120 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 12 juta lot teman-teman ya. Secara garis besar si Atla ini merupakan perusahaan penunjang sektor migas juga teman-teman ya. Jadi dia ini mirip-mirip dengan si MKAP yang sudah listing duluan kemarin di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau si MKAP kemarin itu kita lihat dia adalah penyedia spare part dari industri migasnya. Kalau si Atla ini dia lebih ke bidang survei dan layanan untuk perusahaan energi ya. Termasuk di sini ada seperti survei lokasi minyak, kemudian ada juga layanan maintenance, kemudian juga ada layanan infrastruktur untuk sebuah kilang minyak atau bergerak di industri migas ya teman-teman, seperti itu. Dan si Atla ini memiliki pelanggan-pelanggan yang cukup populer ya teman-teman. Nanti akan kita bahas bersama di dalam prospektus teman-teman ya. Nah, ini menurut saya IPO yang sangat menarik teman-teman ya. Mulai dari sektor bisnisnya, kemudian dari struktur IPO-nya ini menurut saya menarik ya, karena ada bonus waran yang cukup menggiurkan teman-teman ya, atau cukup banyak teman-teman. Dan ini menurut saya IPO-nya bakalan rame diserbu oleh retail yang memanfaatkan momen jangka pendek atau momen IPO hunter teman-teman. Seperti itu ya. Tak bosan teman-teman, saya ingatkan disclaimer video ini bukanlah ajakan membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan, tidak ada ajakan atau paksaan. Dan video ini saya buat sebagai media informasi teman-teman ya. Mungkin teman-teman gak ada waktu buat baca prospektus yang tebal ya. Teman-teman bisa saksikan video saya untuk setiap pembahasan saham-saham IPO teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan meluncur ke dalam pembahasan prospektus PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. Cekidot. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini Perseroan menyampaikan beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha dari Atla ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat proyek-proyek yang didapat oleh si Atla dari tahun 2017 ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat diisi oleh pelanggan-pelanggan dengan nama-nama besar ya. Ada Pertamina, ada Star Energy ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada Telkom ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada Petronas dan PGN ya. Masih banyak teman-teman bisa lihat di sini untuk proyek-proyek atau para pelanggan yang terlibat dengan si Atla ini dari tahun 2017 sampai 2023. Di sini juga ada ya teman-teman. Dapat proyek dari Medco Energy, kemudian Egypt, kemudian ada Petronas juga teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman pembahasannya. Oke teman-teman, kita bahas dulu untuk prospektusnya. Yang pertama ini adalah indikasi jadwal IPO dari si Atla. Masa penawaran umumnya itu akan dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2024 teman-teman ya. Jadi ini listingnya setelah lebaran guys ya. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu adalah Arta Sekuritas dengan kode brokernya itu SH teman-teman ya.
Nah, untuk track record atau historis dari si Arta ini itu bisa dibilang lumayan bagus ya dalam mengawal saham-saham IPO. Nah, coba kita cek beberapa saham yang dikawal oleh si Arta atau SH ya. Terakhir itu dia mengawal saham IPO STRK, teman-teman, itu join dengan beberapa sekuritas lain dan berhasil ngasih cuan ya atau ARA. Itu kalau nggak salah ARA sekitar 3 kali untuk si STRK. Kemudian sebelum STRK dia sempat mengawal saham IPO WIDI. Nah, WIDI ini masuk ke dalam papan akselerasi, teman-teman, dan si Arta menjadi underwriter tunggal dan berhasil ngasih cuan untuk IPO-nya si WIDI ya, teman-teman. Ini kalau nggak salah si WIDI ini juga berhasil ARA di hari pertamanya listing. Kemudian sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO SAGE, teman-teman ya. SAGE ini dia join dengan beberapa sekuritas lain dan berhasil ngasih cuan, dan kalau nggak salah juga berhasil ARA di hari pertamanya listing. Kemudian sedikit lebih lama di tahun 2022, teman-teman, Arta mengawal saham IPO BSBK, ini join juga dengan beberapa sekuritas lain dan berhasil ngasih cuan untuk hari pertamanya listing. Kemudian sedikit lebih lama dia mengawal saham IPO WINR, teman-teman atau Winner, ini berhasil ARA juga, dan dia ini join juga dengan beberapa sekuritas di hari pertamanya listing ya, berhasil ngasih cuan juga nih untuk si WinR, teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa historis atau track record dari si Arta Sekuritas guys ya. Jadi kalau untuk momen jangka pendek atau momen IPO Hunter, si SH ini itu bagus ya dalam mengawal saham IPO. Nah, tapi kalau kita lihat teman-teman ya, saham-saham yang dikawal oleh si SH ini itu mayoritas sekarang harganya sudah berada di 50 ya, atau bahkan di bawah ya. Seperti misalnya WINR, teman-teman, itu harganya sekarang di harga 45 ya. Kemudian BSBK di 50 ya kalau nggak salah. SAGE juga ada di kisaran 50, dan terakhir yang paling baru itu STRK, teman-teman ya. Bobo juga di harga 50-an, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk saham-saham yang dikawal si SH atau Arta ini cukup kita manfaatkan sebagai momen IPO Hunter saja. Seperti itu guys ya. Ya, mudah-mudahan untuk si Atla ini juga berhasil ngasih kita cuan ya untuk IPO-nya di hari pertama listing. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya kita bahas di sini guys, keterangan tentang saham yang ditawarkan atau struktur IPO ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 1 miliar 200 juta saham baru atau mewakili 19,36% dari modal yang ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal ada di Rp8. Harga penawaran kisaran 100 sampai dengan Rp120 per lembar saham dengan emisi dana IPO sebanyak-banyaknya 144 miliar rupiah, teman-teman ya. Nah, ini menurut saya menarik ya, dan mudah-mudahan bisa deal di harga 100. Kemudian dalam IPO ini ada lagi yang menarik, yaitu ada bonus waran, teman-teman. Jadi setiap pembelian 20 saham baru akan mendapatkan 29 waran, teman-teman, secara gratis dengan jumlah waran sebanyak 1 miliar 740 juta waran dengan harga tebus ada di kisaran Rp300 per warannya, teman-teman ya. Nah, ini menurut saya menarik juga, warannya banyak dan ini bisa menambah pundi-pundi cuan kita yang ikut IPO-nya si Atla ini, dan menurut saya ini IPO-nya nanti bakalan rame banget ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah rencana penggunaan dana IPO. Jadi seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan Atla dengan rincian sebagai berikut ya. Nah, di sini cuma ada 2 poin besar, teman-teman. Yang pertama sekitar 36,74% itu akan digunakan untuk pembelian peralatan ya, guna menunjang kegiatan operasional perseroan, teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya ada 15, teman-teman. Ada 15 barang yang akan dibeli. Tapi di sini saya tampilkan di lembaran pertama saja. Di sini hanya kelihatan 4 barang, teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen lihat lebih banyak lagi barang-barang yang akan dibeli, silahkan buka lagi prospektusnya di halaman rencana penggunaan dana ya, teman-teman.
Kemudian tujuan penggunaan dana IPO yang kedua itu sisanya akan digunakan untuk modal kerja dari perseroan ya teman-teman. Di sini meliputi biaya sewa, kemudian biaya dukungan teknis, kemudian tenaga ahli, kemudian termasuk juga dalam biaya pemeliharaan, gaji karyawan dan lain-lain. Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil waran seri 1 seluruhnya juga akan digunakan perseroan untuk modal kerja teman-teman ya. Jadi sama dengan penggunaan dana IPO yang kedua untuk dana hasil warannya. Seperti itu. Nah, kita lanjut di sini guys untuk struktur permodalan dari si Atla ini ya, teman-teman, setelah adanya masyarakat dan waran ya. Di sini untuk mayoritas atau para pemegang sahamnya itu semuanya adalah nama-nama perorangan, teman-teman ya. Tidak ada instansi atau perusahaan. Di sini pengendalinya itu adalah Rudy Reksa Sutantra ya, teman-teman, dengan persentase kepemilikan 39%. Nah, kemudian di sini disusul dengan beberapa nama-nama lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk susunan para pemegang saham lamanya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Dan kita lihat di sini teman-teman untuk lock-up period atau pembatasan sahamnya. Teman-teman di sini ada lock-up ya untuk para pemegang saham lama. Di situ termasuk ada Bapak Rudy Reksa dan juga Yopi Kurniawan akan di lock-up selama 8 bulan. Kemudian di sini ada tambahan untuk Bapak Rudy Reksa Sutantra selaku pengendali perseroan. Di situ mengatakan bahwa dia akan melock up ya, atau tidak akan melepaskan pengendalian sahamnya itu dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan sejak si Atla ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi di sini ke pembahasan dividen. Di sini dikatakan bahwa setelah penawaran umum atau setelah IPO, mulai tahun buku 2024, perseroan akan berencana membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan, teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan dibagikan tahun 2025 berdasarkan laba buku tahun 2024, teman-teman. Oke, kita lanjut. Laporan posisi keuangan dari si Atla ya. Di sini langsung saja kita bahas jumlah asetnya dari tahun ke tahun ya. Di sini 2020 asetnya ada di 85 miliar, 2021 menurun asetnya di 39 miliar rupiah. 2022 asetnya ada di angka 48 miliar rupiah ya, terjadi peningkatan. Dan per 30 September 2023 terjadi peningkatan lagi teman-teman di angka 52 miliar rupiah. Kita lanjut, ada total liabilitas atau total hutangnya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Liabilitasnya terpantau menurun ya dari tahun ke tahun ya. 2020 liabilitas atau hutangnya ada di 71 miliar. 2021 ada di angka 12 miliar ya teman-teman. Turun cukup banyak ya. Kemudian 2022 liabilitasnya ada di 14 miliar rupiah dan per 30 September 2023 turun lagi guys untuk liabilitasnya ada di angka 4 miliar rupiah. Kemudian kita lanjut melihat jumlah ekuitasnya. Di sini terjadi peningkatan dari tahun ke tahun teman-teman. 2020 ada di 14 miliar, 2021 27 miliar, 2022 naik lagi teman-teman ada di angka 33 miliar dan jumlah ekuitasnya di tanggal 30 September 2023 ada di angka 48 miliar rupiah. Seperti itu ya. Ini menurut saya bagus ya, terjadi peningkatan dari ekuitas. Liabilitasnya terpantau menurun teman-teman, hutangnya menurun dan untuk asetnya juga terjadi peningkatan ya. Walaupun dari 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan yang cukup banyak, di 2022 dan 2023 ngegas lagi naik guys, seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini juga untuk laporan laba ruginya teman-teman ya. Di sini saya lihat juga menurut saya bagus ya teman-teman. Untuk laba netonya itu selalu mencetak laba ya dari tahun ke tahun. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, seperti biasa kita lihat untuk dewan direksi dan komisarisnya teman-teman ya. Di sini ada Rudy Reksa Sutantra selaku komisaris utama. Ini juga sebagai pengendali dari si Atla ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada Yohanes Hendry Prasetyo selaku komisaris independen.
Untuk direksinya di sini ada Yopi Kurniawan Iswanto selaku direktur utama. Ini juga merupakan para pemegang saham lama dari si Atla ini. Kemudian ada Andreas Setiawan ya, teman-teman, selaku direktur dari si Atla. Oke guys, selanjutnya kita bahas valuasi dari si Atla ini ya. Kita lihat di sini untuk potensi market cap-nya itu ada di angka 619 miliar rupiah sampai dengan 743 miliar rupiah. Dengan PBV atau price to book value itu ada di angka 18 sampai dengan 22 kali, dan price to earning atau PER-nya itu ada di angka 98 sampai dengan 118 kali ya, teman-teman. Untuk valuasi dari si Atla ya. Nah, untuk beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan teman-teman dari hasil pembahasan IPO Atlas ya. Di sini ada beberapa yang sudah saya simpulkan teman-teman. Yang pertama dari segi sektor bisnis dan prospek usahanya, ini menurut saya cukup menarik dan cukup bagus ya untuk si Atla ini. Dan kalau kita lihat juga tadi diisi dengan pelanggan-pelanggan atau perusahaan-perusahaan top ya yang sudah kita kenal teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk segi underwriternya ini menurut saya juga bagus ya. Dalam momen jangka pendek atau momen IPO Hunter, si SH selalu bisa memberikan kita cuan di hari pertama listing teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini menurut saya bisa dimanfaatkan sebagai cuan tambahan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian dari segi penggunaan dana IPO ini menurut saya juga bagus teman-teman, digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan juga belanja modal dari si perseroan atau si Atla ya teman-teman. Tidak ada yang digunakan untuk pembayaran hutang atau penggunaan yang aneh-aneh lah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari sisi laporan keuangannya ini menurut saya juga bagus teman-teman dan aman Sulaiman ya. Kita lihat dari segi asetnya terpantau mulai naik lagi teman-teman dari tahun 2022 ke tahun 2023 ya teman-teman, jumlah asetnya. Kemudian jumlah liabilitasnya terpantau menurun teman-teman, ini menurut saya juga bagus, dan terjadi peningkatan di segi ekuitas teman-teman untuk si Atla ini, seperti itu. Kemudian dalam IPO ini teman-teman menarik ya, karena ada bonus waran dengan rasio 20/29. Kemudian selanjutnya Atla akan membagikan dividen dengan besaran 20% dimulai dari laba bersih tahun buku 2024 teman-teman ya, seperti itu. Oke guys, kalau dari saya pribadi saya akan memanfaatkan momen IPO ini untuk menghasilkan cuan tambahan ya teman-teman, seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin ikutan, pastikan dengan profil resiko dan money management masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita terkait IPO saham Atla. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadikan bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si Atla atau tidak ya teman-teman, seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam video ini, dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.